Kata orang, tanah kita tanah surga. Tanah yang kaya akan hasil bumi dan segala keindahan panoramanya. Seperti yang akan kita kunjungi kali ini, Kulon Progo. Sebuah nama kabupaten yang letaknya paling barat di Provinsi Yogyakarta. Yang menyimpan banyak sekali budaya dan wisata yang unik. Ada banyak sekali hal unik yang ada di Indonesia, seperti yang akan kita telusuri setelah ini. Saya Joko Risto, dan inilah cerita Indonesia. Pak, apa kabar Pak? Baik, Saya baik, Joko ya. Warsito, Bapak. Ya. Baik, saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Bapak. Silakan, mari, oke, mari baik. duduk di sini. Kita duduk di sini Pak ya, Iya, biar iya. kita lebih Santai saja. Oke, baik. Ya, saya bantu. Baik, Bapak, kita dapat informasi dari warga sekitar bahwa untuk proses pengolahan sabut kelapa itu tidak mudah, Bapak. Iya. Dengar-dengar membutuhkan waktu lama. Mungkin bisa dijelaskan, Bapak, untuk proses pengolahannya itu seperti apa? Gitu. Ya, pertama-tama kita beli bahan bakunya ya dari daerah pantai sana. Baik, dari pantai selatan ya, Pak ya? Oh, sampai sini dikelola itu dipukulin. Setelah itu direndam Baik. 3-4 bulan. 3-4 bulan. Iya. Terus setelah itu kan sudah matang. Baik. Diambil lagi, lalu dipukuli lagi, kita pukulin, dicuci, lalu dikeringkan. Itu sudah jadi bahan baku yang jadi serat namanya kalau sini. Jadi total pengolahan sekitar 3-4 bulan total Iya. semuanya, Pak ya. Baik, Bapak, ini saya mau coba untuk proses yang pertama pemukulan pakai palu. Saya langsung coba ya, Pak ya, untuk Oh, boleh, silakan. Gini Pak, caranya Baik, Pak. baik, Ya, Bapak. ini bahan mentah Iya. dipasang di sini toh. Ini dipijat supaya nggak lari-lari lalu Oh, iya, dipukul. Ini sampai rata. Kalau semakin rata itu semakin cepat busuknya. Oh, semakin baik ya, Pak ya. Semakin baik. Mudah dipukul untuk yang kedua kalinya. Ini kan rata. Pokoknya ini kayak fitness ya, Pak ya. Saya coba ya, Pak ya. Boleh, Oh ya, silakan. baik. Saya coba. Yang kecil aja nanti enggak. Biar cepat kurus. Digepit pakai kaki, Pak ya. Ya. Oh, ya. Satu aja, Pak, yang digepit. Boleh, silakan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak dipijat pakai kaki lari. Oke. Ya. Oke. Oh, ternyata nggak mudah, Pak. Iya, sulit. Kalau lihat harus, udah. harus pengalaman ini. Iya. Ini sudah cukup belum, Pak? Ya, tergantung. Bisa cukup, bisa belum. Sudah nih harusnya, Pak. Ya, udah. Oke, baik. Terus ini nanti dibawa ke kolam, direndam. Tak hanya mengandalkan sektor pariwisata saja, Kulon Progo juga dikenal sebagai penghasil bumi yang melimpah ruah. Salah satunya adalah kelapa, yang juga menjadi komoditi primadona di Kulon Progo. Sekarang, kita akan menuju ke tempat pengolahan selanjutnya. Kali ini, saya akan berkunjung ke salah satu rumah pengolahan sabut kelapa tertua di Kulon Progo. Saya bertemu dengan ketua kelompok pengolahan sabut kelapa, Ibu Iriani namanya. Di sini saya melihat tahap demi tahap dari sebuah sabut kelapa menjadi sapu yang kita gunakan sehari-hari.
Usaha ini didirikan oleh orang tua Ibu Iriani pada tahun 60-an. Konon, orang tua Ibu Iriani pernah bekerja di pabrik bekas peninggalan Jepang. Lalu, di sana dibentuklah sebuah kelompok pengolahan sabut kelapa. Namun, lambat laun kelompok ini mulai berpisah dan sebagian dari mereka mendirikan rumah produksi sendiri. Pada tahun 1995, kelompok usaha milik Ibu Iriani ini telah diresmikan oleh pemerintah setempat. Adapun hasil produksinya telah dipasarkan ke Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Olahan sabut kelapa ternyata tak hanya sapu dan keset aja loh. Selanjutnya, kita akan melihat apa aja sih olahan lain dari sebuah sabut kelapa. Langsung aja, let's go! Halo Mas Iksan, Ya, apa kabar Mas? alhamdulillah. Ya, Mas ini mau bincang-bincang sebentar nih Mas ya, mau tanya-tanya masalah Osaka. Jadi Osaka ini sangat menarik karena biasanya untuk sabut kelapa itu hanya jadi keset ataupun sapu, Ya. tapi di Osaka ini ternyata jadi kerajinan yang beraneka ragam seperti yang di belakang kita ini. Sejak kapan sih Mas untuk Osaka ini berdiri seperti itu? Iya, Osaka berdiri sebenarnya udah lama, cuman kita resminya sekitar bulan Desember tahun 2019. 2019, jadi udah 1 tahun ya untuk Iya. sekarang Desember 2020. Baik, untuk yang melatar belakangi berdirinya Osaka ini apa ini Mas? Iya, ya karena kejenuhan kita dari dulu, saya asli Kebumen, Kebumen, kemudian dari dulu Kebumen udah terkenal kerajinan sabut, tapi sapu sama keset. Ya, yang biasanya Ya, di yang masyarakat biasa. hanya Ya. itu gitu. Nah akhirnya kita berpikir masa sih kita mau jualan keset terus gitu. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya kita coba kreasikan bikin sesuatu yang beda. Akhirnya terciptalah seperti pot, wall deco, dan lain sebagainya. Untuk distribusinya sudah kemana saja dari Osaka ini? Kalau lingkup Indonesia, alhamdulillah hampir seluruh di Hampir wilayah semua Indonesia provinsi sudah ada pengirimannya, Sudah Mas, ada ya? pengirimannya. Kemudian ada juga orang yang datang ke sini, itu langsung dari negara asalnya. Oh, oke, baik, ada yang baik, dari baik. Belanda, Jerman, Australia, kemudian terakhir kemarin dari Rusia datang Dari ke sini. Rusia, jauh banget itu. Terima kasih informasinya Mas. Mungkin Iya. saya mau pilih-pilih nih. Oke. Saya tertarik, ada yang tertarik yang di belakang ini Mas. Siap. Walaupun masih terbilang muda, kini Mas Iksan telah memiliki cabang di luar kota seperti Lampung, Kebumen, dan Jombang. Mas Iksan sendiri sering sekali mengisi pelatihan pengolahan sabut kelapa di kota-kota di Indonesia. Dan rencananya, Desember ini beliau akan mengisi pelatihan di Papua. Setelah belajar banyak mengenai kelapa dan olahannya, saatnya kita cobain yang seger-seger. Let's go! She got a nice treat her right, yeah. She's sipping white, yeah. We go all night till we see the sunlight, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always call me, I never call her. Oh yeah, I'm living this life like a baller. Akhirnya sampai juga di Sungai Mudal. Nah, pagi-pagi lihat air yang jernih, bening, rasanya langsung pengen berenang. Bener kata orang-orang kalau Sungai Mudal itu airnya jernih banget seperti kristal. Nah, selain wisata air, teman-teman juga bisa wisata edukasi di Sungai Mudal ini. Untuk tahu selengkapnya, let's go! Saat ini kita akan berbincang dengan salah satu pengelola yang ada di Sungai Mudal di bagian divisi penanganan satwa liar yang ada di wisata ini. Halo Mas, Ya. dengan Mas siapa Mas? Mas Tio. Mas Tio, baik. siap. Mas Tio, di Sungai Mudal ini kan wisata air, wisata alam. ya. Pernah nggak untuk pengunjung dari buka kemarin sampai saat ini yang terkena serangan ular mungkin atau reptil lainnya? Ya, karena ekowisata sendiri basicnya tentang alam ya, tidak lepas dari satwa-satwa liar yang ada di sini. Begitu juga yang berbahaya seperti ular-ular berbisa. Nah, tapi kita untuk setiap paginya itu selalu sweeping, selalu untuk pembersihan, sterilisasi tentang
satwa tersebut seperti itu loh. Oh, baik. Jadinya untuk semisal ada memang untuk itu sebagai ancaman sebagai pengunjung, itu kita ambil terus kita relokasi ke tempat yang lebih jauh kayak gitu. Baik. Jadi di sini sudah benar-benar steril dari itu. Dan Jadi karena sebelum buka itu sudah dicek dulu cek semua semua lokasi, lokasi yang ada pengelola. itu. Ya, gitu. Baik, seandainya nanti ada pengunjung yang saat berenang itu terkena serangan ular mungkin atau Iya, reptil lain, itu iya. sudah ada penanganan, langkah-langkah penanganan dari Sungai Mudal Oh, atau belum? kalau itu untuk penanganan gigitan ular sendiri atau hewan-hewan yang berbisa, itu kami sudah punya basicnya sendiri. Jadi saya juga punya link dari WHO, itu officer WHO, itu Dr. Tri Maharani, itu beliau officer WHO tentang penanganan gigitan ular. Jadinya kita langsung semisal ada gigitan ular dan membutuhkan serum, kita hubungkan dengan Dr. Tri Maharani, standar WHO 2016, guideline WHO 2016. Baik. Jadi bagi para pengunjung tidak perlu khawatir Ya. jika saat berenang ternyata ada hewan liar yang ikut berenang juga. Dari pengelola Sungai Mudal udah punya standar untuk penanganannya. Baik Mas, mungkin bisa kita lihat-lihat fasilitas apa aja yang ada di Sungai Mudal Oke, ini. siap, monggo. Mari. Ya, mari yuk. Yuk. Ekowisata Mudal sendiri telah berdiri sejak 28 Februari 2015. Ekowisata ini didirikan atas inisiasi Pak Sukimin bersama warga sekitar atas dasar kepedulian untuk menjaga bantaran sungai agar tetap lestari. Yang di sana itu ke pendoponya, untuk wahananya yang di sebelah sini. Dan ya, untuk mata airnya di sebelah sana Mas, yang di sebelah sana itu. Mas Tio ini merupakan anggota dari Asosiasi Reptiler Indonesia bersama Mas Heru Gundul dan Panji Petualang. Pengetahuan seputar reptil dan penanganannya nggak usah diragukan lagi. Dan inilah cerita Indonesia. Like LeBron, though, or like Bonzo. Ooh, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. Suasananya yang asri, tak heran jika wisata ini menjadi salah satu wisata terfavorit di Kulon Progo. What you see, what you do, baby. Jadi, kalau kalian lagi main ke Jogja, jangan lupa mampir ke sini ya. Through Nike on my shoes, might be sipping. Setelah puas bermain air di Sungai Mudal, pastinya membuat perut ini keroncongan. I was 17. Namun, jangan khawatir sob. Ada kuliner unik yang letaknya masih di sekitaran Sungai Mudal. Namanya dawet sambal. Yeah, invest my money. Kita pasti sering nemuin dawet disajikan dengan santan diberi gula Jawa, lalu ditambahi es batu biar seger. Tapi, yang ini enggak sob. She got a nice look. Dawet versi ini dihidangkan dengan sambal, sedikit gula, taburan bawang, dan toge. Dan rasanya, tak usah kau ragukan lagi. Living up life like a baller. Pastinya seger banget dan cocok untuk kalian yang suka nyobain kuliner yang unik dan anti mainstream. I'm living this life like a baller. Jalan-jalan kali ini nggak bakal aku lupain. Nggak terhitung berapa banyak kekayaan alam dan keberagaman budaya yang belum kita ketahui. Mari bersama kita jaga warisan ini agar tetap lestari. Saya Joko Waristo, dan inilah cerita Indonesia.